Oke, oi, nggak kerasa sebentar lagi Lebaran Idul Fitri dan puasa akan berakhir ya. Sebenarnya sih ya cukup sedih karena cuma setahun sekali. Tapi karena Lebaran ya tetap Lebaran, jadi saya akan ngucapin duluan karena Lebaran pasti sibuk benar kita semua. Jadi selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakannya. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa lah, ikut-ikut sekarang aja. Siapa tahu tahun depan jadi ikutan beneran kan? Oke, jadi kemarin waktu nunggu buka puasa, saya ngeliat film-film jadul, salah satunya itu anime yang ini, Gensho atau Zero ini. Terserah lah ya judulnya ini. Karena filmnya lumayan bagus, jadi saya bikin alur filmnya dan ya karena dari tadi udah banyak bacot, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan monster yang lagi ngancurin kota. Saat kekacauan terjadi, muncul beberapa orang yang pakai kostum warna hitam, mereka juga bawa senjata canggih. Di sini mereka bertarung lawan monster itu. Karena monsternya terlalu kuat, terlalu OP, senjata mereka kalah canggih. Di sini orang bernama Kurono, kapten tim mereka, itu berkorban untuk ngalahin monster itu dan berhasil. Monster itu mati, tapi dia pun ikut mati. Setelah kekalahan monster itu, orang-orang itu pun hilang. Tapi di sini karena Kurono itu mati, jadi dia nggak ikut hilang. Setelah itu, berita keributan yang terjadi penyerangan monster itu jadi viral. Dan sekarang para monster itu muncul dan menyerang di Osaka. Orang ini bernama Kato Masaro. Dia itu adalah anak yatim piatu, tapi dia punya adik perempuan namanya itu Ayumu. Agar bisa hidup, dia itu bekerja setelah pulang sekolah, namanya part time ya, kerja part time kalau nggak salah. Malam ini Ayumu itu lagi ulang tahun, jadi Kato itu sengaja pulang telat buat bawa hadiah untuk dia. Tiba-tiba muncul seorang psikopat yang nyerang orang-orang di sekitar. Di sini bukannya kabur kayak orang lain, Kato malah maju sendirian buat nolong orang yang lagi jadi korban. Dan ya malah dia yang di sini ditusuk-tusuk sampai mati ya. Nggak lama setelah itu, entah kenapa Kato itu malah bangun di sebuah ruangan asing dan dia nggak mati. Di sini dia masih hidup dan pasti bingung lah, udah ditusuk sampai mati malah hidup lagi. Di sana juga ada 4 orang asing, namanya itu Suzuki, Reika, Nishi, sama yang terakhir itu Alex. Suzuki ngomong sebenarnya mereka semua itu udah mati di sini. Di ruangan itu ada bola raksasa hitam, namanya itu Gans. Suzuki ngomong yang menghidupkan mereka ya bola itu. Karena itu mereka juga harus patuh sama bola itu. Tiba-tiba Gans aktif, terus muncul perintah yang isinya mereka itu harus ngebunuh monster yang namanya Nurarihyun. Susah bener, dipanggil aja Rei ya, keren juga Rei lah namanya. Gans juga ngasih armor dan senjata canggih buat Kato sama Alex karena mereka itu ya pemula, baru gabung. Di sini Alex masih nggak terima karena dia udah mati dan nggak mau pakai armornya. Nishi yang mikir Alex cuman bakal jadi beban langsung nembak kepala Nishi. Kato yang ngeliat hal itu langsung kaget. Di sini Suzuki ngomong lagi, sebenarnya mereka itu terjebak di sebuah game survival dan harus ngelawan monster itu. Monster itu juga terus-terusan datang dan nggak pernah berakhir. Mereka juga ngomong sebenarnya mereka yang bertarung lawan monster sebelumnya. Suzuki ngomong lagi, sebenarnya jumlah mereka itu sebelumnya lebih banyak, tapi karena kejadian sebelumnya jumlah mereka siksa 3. Nishi yang udah bosen dan muak langsung minta misi untuk dimulai dan mereka langsung diteleportasi ke kota bersamaan dengan waktu misi yang dimulai juga. Di sini mereka malah diteleportasi ke Osaka. Padahal di sini mereka itu ya dari tim Kato dan baru pertama kali diteleportasi ke sini. Tiba-tiba pendeteksi monster itu bunyi. Mereka langsung siap-siap buat ngehajar monster itu. Tiba-tiba monster wanita muncul. Di sini serangan mereka nggak ada yang kena. Tembakan airnya sampah semua. Nishi langsung maju dan ngebunuh monster itu. Suzuki yang ngelihat Kato cuman pelongo-pelongo langsung ngejelasin lagi. Tugas mereka itu nyelesain misi sebelum waktunya habis. Kalau enggak mereka yang bakal habis. Tiba-tiba muncul banyak monster yang langsung ngejar mereka. Di sini mereka berusaha buat nembakin monsternya, tapi ya sia-sia soalnya kalah jumlah dan senjata mereka juga ampas semua. Sebagai pemain lama, Nishi langsung sadar dan kabur karena tahu pasti akan kalah dan mati. Sedangkan Kato sebagai pemain baru, dia malah berusaha buat nolongin teman-temannya. Kato nyoba nembak monster besar kepala, tapi karena aimnya sampah lagi, malah dia yang hampir mati digeprek. Untungnya di sini dia udah pakai armor, jadi ya masih selamat. Tiba-tiba monster itu mati dibokong sama pasukan lain. Ternyata di sini tim Osaka itu baru muncul. Mereka ngejek tim Tokyo yang udah jumlahnya sedikit, airnya sampah juga. Di sini Kato ngeliat ada orang dari tim Osaka yang lagi cosplay jadi Sasuke. Suzuki ngejelasin lagi, asalkan masih hidup, luka separah apapun, kalau misinya selesai ya bakal sembuh total.
para monster tiba-tiba muncul lagi. Tapi karena udah ada tim Osaka, semua monster jadi gampang dikalahinnya ya. Kato heran kenapa tim Osaka itu senjatanya itu nggak ngotak semua, rata-rata OP parah semua, nggak kayak tim Tokyo yang senjatanya rata-rata ampas semua. Suzuki ngejelasin lagi, sama kayak game survival pada umumnya, setiap berhasil ngalahin monster mereka itu bakal dapat poin. Dan kalau misalkan udah dapat 100 poin, pemain itu bisa dapat 3 pilihan. Yang pertama senjata canggih, yang kedua beli item immortal buat temennya, bisa hidup lagi temennya kalau udah mati. Atau yang ketiga, mereka bisa beli item immortal buat diri sendiri atau keluar dari gamenya. Tapi ingatan tentang game ini bakal hilang dan balik lagi ke kehidupan yang sebelumnya. Di sini sebagai pemain lama, Nishi punya strategi sendiri, yaitu ngumpet sampai monster paling kuat itu muncul, terus nyampah killnya biar langsung dapat poin tinggi ya. Tiba-tiba ada NPC yang lagi dikejar monster dan teriak-teriak minta tolong. Kato sebagai pemain pemula langsung berusaha buat nolong, tapi ditahan sama Suzuki dan Reika karena ya dianggap gak guna dan percuma. Suzuki juga nyaranin buat sembunyi sampai misi selesai karena ya udah ada tim Osaka. Di sini Kato tetap ngotot buat nolong para NPC itu. Suzuki akhirnya ngebiarin Kato buat pergi karena ya dia nggak seberani Kato ya. Sebelum pergi, Suzuki ngasih uang koin ke Kato supaya dia itu bisa nelpon keluarganya sendiri. Suzuki juga nyuruh Kato buat hati-hati sebelum nolong para NPC. Sebelum nolong, Kato nelpon adiknya dulu di telepon umum dan ngomong nggak bisa pulang cepet karena dia itu lagi lembur. Ayumu yang lagi nonton TV, dia ngeliat berita penyerangan monster dan nyuruh kakaknya buat hati-hati. Sebelum nutup teleponnya, Kato itu janji ke Ayumu, dia pasti bakal pulang. Tiba-tiba ada NPC yang lagi dikejar-kejar monster besar kepala. Kato yang lihat itu langsung nembak monsternya. Tapi karena tembakannya itu aimnya sampah semua, jadi nggak ada yang kena. Ternyata selain besar kepala, monster itu juga panjang tangan. Jadi dia bisa ngebuang senjata Kato. Kato langsung maju buat menghajar monster itu. Dan setelah cukup lama, akhirnya monster itu mati dengan tembakan juga sih, nggak pakai hand to hand. Tiba-tiba ada cewek muncul, namanya itu ya Anzu dari tim Osaka. Ternyata dari tadi Anzu itu ngeliatin Kato yang lagi usaha buat nolongin para NPC. Di sini Anzu bingung karena baru kali ini dia ngeliat orang yang mau nolong NPC itu karena dianggap hal gak berguna. Kato langsung ngejawab kalau dia itu cuma ngelakuin kewajiban dia sebagai manusia, yaitu ngebantu sesama. Anzu ngomong lagi sebenarnya dia itu ngeliat NPC yang lagi diserang sama monster. Kato langsung datang ke tempat yang ditunjukin Anzu dan benar aja di sana memang ada orang yang lagi diserang sama monster itu. Di sini Kato langsung nembakin monsternya buat ngalihin perhatian dan nolongin para NPC. Anzu yang takut ngajakin Kato buat kabur, tapi Kato yang ngotot akhirnya nggak mau. Di sini akhirnya Anzu kabur sendiri, tapi karena dia itu kasihan sama Kato, dia balik lagi buat nolongin. Setelah susah payah, akhirnya monster itu berhasil dikalahin dan mati. Habis itu mereka jadi mulai deket dan cerita masalah hidup mereka masing-masing. Di sini Anzu cerita dia itu bukan perawan tapi janda, anak satu ya. Setelah tahu itu mereka jadi pengen tetap hidup soalnya mereka itu punya orang-orang yang nunggu mereka di rumah. Pemerintah di sana itu langsung gercep, gak kayak di sini ya. Langsung nurunin tentara buat ngelawan para monster itu. Terus gara-gara dari tadi nolongin NPC, Kato jadi ketangkep kamera dan jadi viral ya. Di sini Anzu sama Kato itu ngeliat Shimaki sama Nobuya yang lagi gelut sama monster. Anzu ngejelasin kalau mereka itu pernah menang dan dapat bonus. Kato bingung kenapa mereka nggak milih keluar padahal udah dapat bonus. Anzu ngejelasin lagi sebenarnya tim Osaka itu rata-rata isinya psikopat semua. Mereka malah senang masuk ke game ini dan nikmatin permainannya. Pemimpinnya aja itu udah pernah menang 7 kali dan milih tetap buat ngelanjutin gamenya. Di tempat Suzuki sama Reika itu tiba-tiba muncul Minotaur raksasa. Mereka yang ngeliat itu langsung kabur. Untungnya di sini tiba-tiba muncul robot raksasa juga milik tim Osaka. Robot itu langsung ngehajar Minotaur itu. Suzuki sama Reika niatnya mau langsung kabur tapi nggak bisa gara-gara mereka itu malah dikepung sama tentara. Tentara langsung nembak kaki Suzuki. Tiba-tiba Kato muncul dan nyuruh tentara itu buat mundur. Tapi karena mereka ngira Kato
dan teman-temannya itu musuh, mereka nggak mau mundur. Tiba-tiba ada monster manusia burung datang. Tentara yang lihat itu langsung nembakin monsternya, tapi nggak mempan sama sekali karena ya kalah senjata sih, kalah teknologi. Kato nyuruh tentara buat kabur, tapi ya mereka nggak mau dengerin lah karena nganggap Kato itu musuh. Monster langsung ngebunuh para tentara itu. Anzu nembakin monster itu buat ngalihin perhatiannya, dan Kato langsung nembak monster itu pakai tali pemotong. Tapi karena monster itu udah pakai armor, jadinya senjata mereka nggak ada yang guna semua. Tiba-tiba si Maki sama Nobuya itu datang buat gelut sama monster itu. Di sini Nobuya langsung nembak monster itu pakai senjata penggeprek. Tapi monster itu nggak tahu kenapa masih hidup. Nobuya yang sombong malah maju sambil terus nembakin monsternya. Gara-gara terlalu deket, Nobuya malah ditangkap terus dibanting-banting sama monster itu. Nobuya refleks nembak pakai senjata cadangan, dan tangan monster itu kena sampai putus ya. Tapi monster itu masih hidup dan tangkap Nobuya lagi. Di sini Nobuya itu udah minta backup sama temennya, tapi temennya itu malah ngira cuman bercanda. Akhirnya Nobuya nembak monster itu sampai mati, tapi di sini ya dia juga ikut mati gara-gara temennya yang tolol tadi ya. Orang yang ada di situ kaget ngeliat Nobuya mati, karena bisa dibilang Nobuya itu ada di tier S. Pokoknya ya udah pro lah, udah lama. Akhirnya bos dari misi ini tuh muncul. Si Maki langsung nebas monster ini, atau tadi Rei ya, namanya panjang susah, jadi Rei aja lah biar keren. Tapi bukannya mati, Rei ini malah membelah diri. Habis itu ya bersatu lagi. Si Maki nyoba nebas Rei lagi, tapi sia-sia gara-gara gerakan Rei itu terlalu cepat. Di saat Rei itu udah ketangkep, dia malah berubah jadi raksasa terus makan si Maki. Kato yang ngeliat itu langsung maju, tapi ditahan sama Anzu karena ya nggak imbang aja lawannya. Kato tetap maju, soalnya ya udah nggak ada pilihan lain lagi. Kabur mati kalau waktunya habis, maju juga ya ada kemungkinan mati. Jadi ya mendingan maju aja, soalnya udah berusaha seenggaknya ya. Kato langsung nembakin monsternya, tapi sia-sia soalnya ya udah gerakannya cepet. Aim Kato juga sampah semua lagi. Anzu sama Reika langsung maju buat nge-backup Kato, dan akhirnya ya tembakan Kato kena. Tapi monster itu tetap hidup. Habis itu Kato nyuruh para cewek buat ngalihin perhatiannya biar dia bisa ngambil senjata penggeprek. Tapi Kato nggak jadi buat ngambil senjatanya karena ya para cewek bukannya malah ngebantu, malah jadi beban ya. Kato akhirnya ketangkep dan monster itu numbuhin kepalanya lagi buat makan Kato. Tapi tiba-tiba Nishi datang dan nembakin monster itu pakai senjata penggeprek. Monster itu akhirnya kalah. Tapi bukannya mati kayak monster pada umumnya, Rei ini malah berevolusi jadi Minotaur. Nishi langsung cosplay jadi Leslie, tapi itu nggak guna. Rei bisa ngalahin Nishi dengan mudah dan motong tangan kanannya ya. Kato yang ngeliat itu langsung nyuruh timnya buat mundur. Di tempat Minotaur pertama, robot yang tadi yang dikendaliin sama Oka itu masih menyerang Minotaurnya. Akhirnya Oka milih keluar dari robot raksasanya dan ngendaliin robot mini. Dia berhasil ngalahin Minotaur itu. Di tempat Kato, kondisi Nishi itu makin sekarat. Tiba-tiba si Rei ini muncul, tapi untungnya di sini Oka juga muncul sama robot mininya ya. Mereka jadi gelut abis-abisan tuh. Tapi di sini Oka lebih unggul dan berhasil ngalahin monsternya. Sama kayak sebelumnya, bukannya mati, Rei malah berevolusi lagi. Sekarang ya Rei malah jadi lebih unggul dari Oka, dan ditambah lagi dia punya regenerasi, jadi nggak ngotak lagi kan. Rei berhasil ngancurin robot milik Oka, tapi tiba-tiba Oka muncul dari belakang dan nusuk Rei. Setelah itu Oka milih buat kabur dan nyerahin pedangnya ke Kato, soalnya dia tahu Rei pasti berevolusi lagi. Oka ngomong kelemahan monster itu ada di serangan kejutan. Habis Oka pergi, Kato langsung ngedeketin Rei buat ngebunuh dia. Tapi tiba-tiba muncul biji terbang yang nembakin mereka. Untungnya di sini Suzuki maju buat ngelindungin Kato, jadi Kato nggak terluka. Si Rei akhirnya berevolusi lagi. Di sini Kato maju buat nyerang Rei, tapi di sini sekali tinju, ya Kato langsung kalah ya. Armornya juga sampai rusak di sini. Monster itu langsung kabur buat nyerang Oka karena ya dendam mungkin sih. Di sini Anzu nyaranin buat kabur dan nyerahin semuanya ke Oka. Tapi Kato lebih milih buat nyusun rencana, takutnya Oka bakal kalah. Kato nyuruh Anzu sama mereka buat nembakin dari jarak jauh, sementara dia milih buat jadi umpannya. Sebelum pergi, Anzu itu nyatain perasaannya ke Kato dan minta Kato untuk jangan mati. Dia juga ngomong kalau bisa selama dari sini dia bakal tinggal sama Kato. Di sini ya saya mikir, pertemuan mereka itu belum ada 2 jam loh ya. Dihitung dari misi tadi yang cuma 2 jam kan waktunya. Tapi di sini Kato itu udah dapet calon istri. Sedangkan kalian yang udah 20 tahun mana coba?
Oke, lanjut ke filmnya. Habis itu mereka bersiap-siap sesuai rencana. Tiba-tiba muncul ledakan dan bener aja, Rei itu datang sambil bawa kepala Oka. Di sini sebelum bertarung, Kato itu langsung tanya alasan semua ini terjadi. Rei ngomong kalau dia itu sebenarnya salah satu dari beberapa dewa dan mereka itu cuma pengen ngetes kemampuan para manusia. Tiba-tiba tangan Rei putus. Ternyata serangan kejutan milik Anzu itu berhasil. Reika sama Anzu langsung nembakin terus-terusan dan ngebuat Rei itu nggak bisa apa-apa. Kato langsung lari buat ngambil senjata, tapi Rei itu tiba-tiba ngeluarin laser dari matanya dan nembak apa yang ada di sekitarnya. Kato akhirnya kena dan di sini kakinya langsung putus. Gara-gara tembakan monster itu, Reika kejatuhan papan iklan. Tapi di sini dia tetap berusaha buat nembakin Rei. Kato yang udah nggak ada kaki tetap berusaha buat ngambil senjatanya dan itu malah kelihatan sama monsternya. Anzu tiba-tiba datang buat nge-backup Kato, tapi malah dia yang mati sendiri di sini. Kato yang marah tetap berusaha buat ngambil senjata itu. Nisi akhirnya datang pakai motor, tapi motornya itu langsung dibelah jadi dua. Untungnya Nisi sempat lompat dan langsung ngebelah monster itu jadi dua. Di sini Rei masih hidup dan dia langsung nembak Nisi di dadanya. Di saat Rei hampir sembuh total, kepalanya itu langsung ditembak sama Reika. Karena di sini Rei belum mati, dia langsung ngincer Reika buat ditembak. Tapi sebelum sempat nembak, Kato berhasil nembak monster itu habis-habisan sampai monster itu benar-benar mati. Akhirnya monster itu ya benar-benar mati dan kalah. Karena bosnya itu udah mati, mereka diteleportasi balik tuh ke ruangan tadi. Di sini mereka ngeliat poin masing-masing dan Kato itu langsung dapat 100 poin gara-gara ngebunuh Rei, bos yang tadi tuh. Karena udah dapat 100 poin, Kato bisa milih dari 3 poin. Suzuki sama Reika itu langsung nyuruh Kato buat keluar dari game ini dan milih poin ketiga. Tapi di sini Kato malah pilih poin kedua buat ngidupin Anzu. Habis itu Suzuki nyuruh Kato buat balik aja ke rumahnya. Ternyata mereka ini bisa pulang ke rumahnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada misi lagi, mereka itu harus ikut lagi dan nggak ada pilihan lain. Kato langsung lari buat pulang ke rumahnya. Habis itu ya dijelasin sebenarnya Kato itu sahabat Kurono yang tadi mati di awal tuh. Dia juga pernah ikut game ini terus dapat 100 poin. Dia milih buat keluar dari gamenya. Tapi entah kenapa di sini dia malah kepilih lagi dan jadi player gamenya lagi. Dan ya udah, filmnya habis di sini. Jadi ceritanya juga habis di sini. Film ini rekomen buat orang-orang yang suka dengan cerita yang ringan dan mudah dipahami, tapi tetap ada adegan fight-nya. Kalau misalkan ditonton sama orang yang suka genre misteri, anime ini ya bakal kurang cocok ya. Bahkan mungkin bakal dibilang jelek. Anime ini ngajarin banyak hal, salah satunya itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh aja tim Osaka yang gelutnya itu satu persatu, mereka kalahnya juga satu persatu. Bandingin dengan tim Tokyo yang bekerja sama, akhirnya ya mereka bisa menang kan. Makanya itu ya kita harus tetap menjaga kesatuan dan kerukunan ya.